Katolik. Apa Katolik? Kau Katolik. Kitabmu diberikan oleh Katolik. Apa ya? Deuterokanonika memang tidak kau pakai, tapi salah satu kitab di situ kau pakai. Kau tahu nggak gereja Kau HKBP? katakan semua pemahamanmu dari Katolik. Kau nggak punya malu. Karena kau bukan Katolik. Jawab Raymond. Justru lawan dari kami adalah orang-orang Katolik. Kalau bukan Katolik, bukan lawan kami. Karena apa? Jangankan kami, Katolik aja sudah mengatakan kau sesat. Roy, kau tahu jelas kan? Jadi nggak bisa kau rubah. Faktanya sudah berjalan seperti itu, abang. Nasrani, kau Nasrani. Jangankan kau bertemu kami, ya. Jangankan kau bertemu kami Titanium, bertemu Katolik saja kau sudah sesat. So bagaimana? Haruskah kami dengar suaramu? Dengar dulu orang ngomong. Nah, makanya sucikan dulu gerejamu agar tidak menjadi bidat dan dianatema. Kau itu Katolik. Ya. Karena pemahamanmu masih kau pakai pemahaman Katolik, Bung. Malulah sedikit. Artinya begini ya. Kalau kau berguru kepada guru mursyid, ya setidaknya kalau kau nggak pakai lagi gurumu, kau cuci sarungnya, kau minum air cucian kakinya. Kan kau yang ngomong itu kan? Begitu. Baru kau punya. Kau yang ngomong kok, nggak kami yang ngomong. Pandai kali mulutmu bersilat lidah. Bukan bersilat lidah, Bang, tapi menunjukkan fakta. Tahu nggak kau gereja HKBP itu aja kau, kalau Kristen kau. Sekarang saya tanya, apakah HKBP benar di mata Katolik? Kau tak jawab dulu omonganku. Jawablah. Enggak, aku mau tahu statusnya HKBP benar di mata Katolik tidak? Tahu statusmu apa? Tahu nggak kau gereja HKBP? Anatema kok sok ngomong. Kami lawan kami, Bang, itu orang Katolik, bukan orang-orang seperti kalian yang sudah dianatema. Rojan. Ya, Bang ya. Jadi level kita agak berbeda ya, Bang ya. Nama aku Raymond Nasution. Biar tahu kau. Kenapa, Bang? Nama aku Raymond Nasution, tanda ini. Siapa, Bang? Siapa yang nanya maksudnya? Kenal kau nggak gereja HKBP? Kalau kau Kristen. Huria Kristen Batak Protestan, betul? Ya udah, jadi kau ngapain? Nah, pertanyaan itu yang saya tanya. Apakah HKBP dianatema Katolik? Dari mana jalannya Katolik itu, Rojan? Kau buka dulu Konsili Terente. Kau sudah dianatema oleh Katolik. Kau yang Katolik. Ya? Loh, kok bukan? Kau udah dikatakan sesat oleh Katolik. Iya, kau buka konsilinya. Aduh, gimana nih kalian ini? Jadi hal yang paling lucu, kalian pakai pemahaman pengajaran Katolik, tapi Katolik menyesatkan kalian, gitu. Jadi bagaimana kalian bisa benar di mata Titanium? Katoliknya kau rupanya. Itu, Bang ya. Jadi coba levelnya naik dulu ke Katolik. Tanya ke Katolik, apakah kami sebagai HKBP benar dibenarkan di matamu atau masih berstatus anatema? Begitu. Semangat kali sinyalnya. Udah hancur sinyalnya. Gimana kau ini? Aduh ya, jadi seperti itu ya pemahaman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi Kristen yang benar menjadi Kristen yang memahami sejarah perjalanan gereja-gerejamu ya. Jadi kalian ini baru makan tafsiran pendeta aja udah sombong. Kami yang ajarkan kalian tentang Yesus. Berarti sekarang kalian sombong sama kami. Kalau kami tidak datang ke kampung kalian, bagaimana kalian bisa mengenal Yesus? Banyak kali. Bilakmu, Rojan. Enggak ada diajarkan Bapak bilangnya Bapak tuh tahu. Perasaan pintar kau, padahal bodohnya kau. Lama juga kau kayak sialip kau. Kenapa? Itulah fakta, Abang. Jadi fakta itu diketahui oleh dunia. Dunia lah babam itu. Diprotes. Tahu itu yang tahu. Iyalah.
Karena sudah terjadi peristiwa itu, Bang. Menyembah patung. Peristiwa Konsili Terente itu sudah terjadi. Tunjukkan sama aku, jangan cuma omonganmu aja. Ya kan sudah disebutkan nama konsilinya. Tinggal abang searching aja di internet. Kenapa sih? Apa sih isinya? Gitu, Bang. Jadi, iya boleh. Aku bantu abang ya. Ini kawan ini kenapa ini? Kurang obat. Orang kau pula jauh lahnya kau. Bukan dia mau ngomong tapi putus-putus dia. Nggak ngerti. Siapa Maria Marguela itu siapa, Troy? Nah, Maria Marguela inilah yang disimpan-simpan orang Katolik, Bang ya. Jadi nanti kita bongkar itu, Bang ya. Jangan Kita buka dulu. Ini begini, lawan kita dari AKBP nih soalnya nih. Jadi di dalam Konsili Terente 1545 ke 63, di situ ada reformasi yang menegaskan 7 sakramen dengan doktrin yang dijustifikasi dan memutuskan semua yang berada di luar Katolik adalah anatema. Ya, jadi harus kalian terima itu. Diamnya Iponmi tuh. Bukan ini kan aku abang suruh lihat internet. Aku udah buka nih datanya. Kenapa musikku ini hidup lagi? Sebentar ya. Tidak ada nyapamu. Maksudnya gimana? Abang mau open cam gitu? Aku baca isinya ya. Nah, konsili ini telah memutuskan semua yang datanya mana nggak nampak. Dibuka aja bang, tinggal di internet itu gampang kok. Konsili Terente gitu. Nah, abang buka di situ ya. Jadi makanya sebelum abang mengerti sola fide, jangan dulu ke titanium bang. Karena level abang harus jadi benar dulu di Katolik, baru ke kami. Aku Nasrani, bukan Katolik aku. Kau yang Katolik. Mana ada lagi Nasrani sekarang? AKBP bukan Nasrani bro. Gitu ya. Paham ya bang? Berarti gak tahu lah kau. Tanya dulu mamakmu dulu. AKBP kemana larinya? Bangunlah dulu mamakmu. Bodoh kali rupanya kau. Bangunin dulu orang tuamu itu. Biar diajari dulu kau. Nah, bodohnya rupanya kau. Jadi Protestan itu baik HKBP sudah dikatakan bidat di dalam Katolik ya. Jadi kalian nggak dapat keselamatan, nggak dapat keselamatan lagi kalian ya. Itu kan jadi, kau itu. Jangan lagi bermimpi ya. Karena kalau kalian mau selamat, gabung kalian Katolik gitu ya bang. HKBP masuk kemana? Nah, jadi apa yang kamu suarakan itu sebenarnya titipan dari perut gendut dari pendetamu. Belum ada Google, mamakmu udah ada. Tanya dulu mamakmu. Apa nih kawan ini? Kau tanya dulu orang tuamu. Terente aja kau nggak paham bagaimana kau ini. Pantesan kau jadi penghujat di sini. Orang Nasrani kau. Kau aja masih sesat jadi, kok. Jadi kau lawanku. Aturan lawanku. Jadi karena lawanku. Kau itu belum bisa dibenarkan di dalam Kristen. Karena Kristen itu harus Katolik. Kau yang nggak bisa dibenarkan. Kristen itu syaratnya yang pertama harus punya patung salib. Yang kedua rosario. Yang ketiga 3 kilo kemenyan. Itu Bapak Kristen. Bikin kemenyan. Kau itu orang Jawa itu. Kau itu. Mencret lah kau ya kan. Baru tahu kau kan jadi Kristen itu susah. Iya. Kau yang punya kemenyan. Jadi besok kau bilang sama mamakmu, belilah dulu kemenyan. Biar mabuk kau. Nah, biar mabuk baru kau. Beli lagi rosariomu. Baru kau dirikan patung salibmu. Makanya tanya dulu mamakmu. Gitu ya. Cocok enggak yang ku bilang ini mak? Gitu dulu, tanya dulu. Jadi agak sulit memang kalau levelnya masih di bawah sekali ya. Jadi mereka ini masih memakai pemahaman Katolik, tetapi Katolik tidak pernah mengakui mereka gitu loh.
Muncungmu yang mereka bilang aku ini Katolik. adalah Aku sendiri yang bilang umat Katolik. yang Muncungmu yang ngomong. hina Kau jangan sekali banding ya, kau. yang ingin mendompleng ke Katolik dan ingin memperoleh keselamatan. Muncungmu yang ngomong aku Katolik, bukan aku yang ngomong. Coba Jangan tanya pandai-pandian Troy. kau. Jangan gitu kau Tanya sama Troy. aku. Kalau Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan, datanya di mana, Oh Troy? Kau jelas jangan ada di seenakmu Galatia ngomong. itu datanya. Jadi Kau jangan seenakmu ngomong. bukan seenaknya, tapi kita mengoreksi pemahaman Katolik Jadi yang kenapa kau bilang sama aku? salah Aku itu. Nasrani, Kristen. Apa arti Nasrani coba? Jadi kau pula lawanku berdebat. mencret, ya kan mencret Oh terus. kimak kau. Ih, Kau jangan gitu kau. kau ini kampungan Nasrani sekali saja kau, deso kali Kristen, kau. Kristen kau bilang kau. Jauhlannya kau rupanya. Gini ya dek ya, makanya kau harus dipahamkan ini. Rendah kali apa? Ada Alkitabmu di situ dek? Ada. Ada Alkitabmu sayang? Ada banyak datang kau kemari. Kalau nggak ada Iya, sama iya, aku iya. beri kasih. Kau buka dulu ayat ini ya, ya bang kasih sama kau nih. Di rumahmu yang nggak ada Coba. Alkitab. Tahumu kan Datanya dari Troy, datanya Google-nya Troy. tahu. Kejadian Ada. satu, Google. kejadian 126 Troy. Itu berapa Iya. Troy? Kau itu aja dia akan 126 ini datanya lebih baru, lebih update ya. Oh, itu lebih apa? Update lagi. Di otakmu kan internet di Google, internet di Loh. Google. Padahal bukunya nggak ada samamu. Gini bang, buka dulu Alkitabmu biar kita baca firman Tuhan ya. Galatia 4 ayat 26. Kau nggak Di Kristen si- kau, nggak usah kau ngomong kau. Jangan begitu, kalau firman Tuhan lagi dibacakan nggak boleh ribut ya. Anak sekolah minggu aja Nggak tahu firman kok. Tuhan kau, nggak pendeta kau. Anak Nggak usah sekolah kau ngomong minggu kau. kalau aku bilang adik-adik abang lagi baca firman semua diam. Udahlah, keluar kerai dia. Nah, Banyak kali apamu. ini kenapa kau marah-marah di sini gitu ya? Ini firman Tuhan ya. Kau lah merendahkan Nasrani kau, merendahkan Nasrani kau. Nggak usah kau apa kau. Mungkin kau. Aduh. Di Galatia 4 ayat bijak-bijak 26, dengar dulu. Bijak-bijak kau Abang. nale bodoh. Jadi jangan pakai bahasa alien ya, nanti aku pakai bahasa ikan pusing kau. Coba buka dulu Galatia 4 ayat 26 biar aku baca ya. Perempuan yang merdeka itu ialah ibu kita. Jeder. Nah, ternyata kita memiliki. Mana ada kayak gitu bahasa. Oh, bukalah ayatnya. Babawi itu yang ngomong itu. Mana ada kata citeri situ biawak ditulis. gimana? Pandai-pandaiannya kau. Jangan kau tambah-tambahi. Jangan kau tambah-tambahi. Bengkok nanti bibirmu. Loh, aku udah tiap hari bang mewartakan ini kepada biawak-biawak ini seperti kalian ini. Udah banyak aku lempar ke Bajebul. Iya, karena kalian ini bekarat kali. Susah kalian diperbarui. Jauh lah kau rupanya kau. Jadi, Ngaku Nasrani kau. aduh. Perempuan yang merdeka itu ialah ibu Mana kita. ada Siapa? ditulis itu jeder, Dibaca, dibaca. Jeder itu. Kok jedernya? Jedernya itu aksesorisnya. Iya, jangan kau ikut-ikutkan. tambah-tambahi. Ya oke Bengkok lah. nanti muncungmu. Lanjut dulu Bang Arya, aku mau bakar rokok dulu. Aduh, parah nih jeder-jeder lah ya. Jeder-jeder kau, nanti dijeder orang kau dari belakangmu baru tahu kau, langsung mati tempat kau. Sama kayak Festus yang kau bilang Sudahlah, udah tadi, receh jeder. itu. Udah orang yang 14 orang udah tewas ku buat nih. Kau banyak bacot kau. Kau nggak kenal kau siapa saya kan. Diam kau ya, saya bacanya. Aku mau kenal kau orang. Galatia 4 Menyesatkan ayat kau. Aku mau kenal 26 ya. kau. Perempuan yang merdeka itu ialah Nggak percaya ibu aku kita. omonganmu, kau jauh apa Ini kau? Alkitab. Percaya aku Alkitab omonganmu. ini. Bagaimana kau itu? Bukan sama aku. Alkitab yang kau harus percaya, oke? Jadi karena perempuan yang Kau merdeka pembohong, adalah kau pendusta kau. sebentar. Ini kan teman-teman di bawah pengen tahu siapa perempuan yang merdeka itu. Di 1 Yohanes tahu lah. 1 Yohanes 5 ayat 7, Bang. Di situ kita kenal ada 3 Allah kita. Ya, jadi kita nggak bisa lari kemana-mana. Selain Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Ibunda Roh Kudus. Disitulah nyata apa yang dikatakan Bapa, inilah anak yang kukasihi. Tidaklah mungkin Bapa itu melahirkan anak lewat perutnya. Sebab Bapa itu laki-laki, gendernya berbentuk ya laki-laki lah ya.
maka dia memerlukan rahim untuk melahirkan anaknya. Ya. Maka di Matius 1 ayat 18 dikatakan, ternyata Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Siapa yang mengandungnya? Roh Kudus. Siapa yang melahirkan? Yang mengandungnya. Nah, barulah di sini Yesus berani berkata, aku tegaskan kepada kamu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi Yesus itu sudah lama ada. Lalu bagaimana kau katakan Troy, bapak itu punya kelamin? Ya jelas, kalau kamu pernah dengar Malikil berkata ya, Lazarus dari neraka berkata kepada bapaknya di atas Abraham. Dia kenal siapa Abraham. Karena apa? Karena Abraham itu masih memakai jenis kelaminnya. Laki-laki. Dia bilang, Bapa, berikan aku air seteguk. Di sini panas sekali, kata Lazarus. Ya. Jadi Lazarus juga tidak pernah kehilangan kelaminnya. Walaupun dia di dalam neraka. Sama seperti Yesus juga ketika dia bangkit naik ke surga. Bukan ditinggalkannya kelaminnya di bumi. Karena kalau itu hilang, ya contoh misalnya kalau kau lagi kencing mau pipis, kau tarik resleting burungmu nggak ada, panik kan kau? Panik. Makanya Bukan jangan kau. kau. Iya kan panik lah kau kayak gitu, kau buka resletingmu Jangan mau kau pipis, bilang nggak ada aku. burungmu. Mana Bilang burungku aja tadi? kau. Kan? Bilang aja Panik aku kan? panik. Udah, jangan bilang orang. Iya. Jadi panik kita bang. Kalau burung Nah, kita gitu nggak baru ada. pas. Iya. Jangan Jadi kau begitu bilang juga aku. sang bapak ketika kau berteriak, Bapak tidak punya kelamin Bang Troy. Salah. Salah itu. Jangan kau Bapak. bilang aku. Loh, iya, makanya. Oh, jadi abang sudah paham kalau bapak itu punya kelamin kah? Paham Kalau ya? nggak ada kelaminnya, nggak ada nonongmu beritahu kau. Ah, luar biasa. Mantap nih abang ini. Berarti bapak kelaminnya laki-laki. Itulah kenapa kita sebut mama. Salah, mama itu perempuan ya. Kita sebut dia bapak karena dia laki-laki gendernya. Anakku pun tahu yang ngomong itu. Ah, mantap, mantap. Udah sukses abangku ini. Keren. Jadi kita tidak lagi berdusta di dalam membaca Alkitab, khususnya di Kejadian 1:26 dan Kejadian 1 ayat 27. Apa mau suruh anakku ngajari kau baca Alkitab? Jangankan kitab. Tadi ku suruh baca kau di Matius saja ku nggak punya kitab. Hah? Sudah Sanggup mau kau? ku kirimkan kau Alkitab ke rumahmu. Ya kan? Nah, jadi Tadi begini kau bilang bang. nggak ada Alkitabmu, ini ada. Makanya kau. Jadi supaya abang tahu ya, jangan lagi abang sungkan mengatakan kalau sudah di surga kelamin kita hilang. Itu salah ya. Kita buka Siapa yang datanya. Zakaria 5 ayat 9. Lalu Yang ngomong aku siapa melayangkan tadi? mataku dan aku melihat Jangan kau bilang tampil aku. dua perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Bilang dirimu sendiri. Apa gendernya yang bersayap ini? Perempuan. Oke. Adapun sayap mereka seperti sayap burung ranggung. Apa kerjaan mereka? Mengangkut gantang antara bumi dan langit. Ini bukan manusia bang. Kalau udah begini. Ini pasti malaikat. Dan malaikat itu dikatakan di ayat ini adalah seorang perempuan. Jadi jangan lagi sungkan ya. Jadi kalau kita berkata ya Bapa yang di surga, berarti abang sedang berdoa kepada gender yang laki-laki. Nah, kenapa harus butuh ibu di dalam Kristen? Harus, karena dia punya anak, yaitu Yesus itu. Yesus itu datang dari surga. Satu-satunya yang datang dari surga adalah anaknya. Ya, jadi kalau kau tahu tempatku berasal, nah, maka kau akan bisa melihat Bapa ya Bang ya. Bisa dipahami di situ ya Bang ya. Nah, jadi karena kita melihat sang Bapa ini memiliki kekuatan power, dialah sosok maskulin ya. Kekuatan berasal dari dia, berarti dia butuh dukungan dari sang ibu. Sebagai apa?
dia like as muscular power figure, itu sang bapa. Berarti ibu datang sebagai to be present as more feminine figure. Dia datang lebih sosok kepada lebih yang halus. Omonganmu itu sama siapa? Sama aku atau sama orang muslim? Sama abang lah, abang yang Kristen di sini. Kau nggak ada ngomong sama aku, nggak ada kau bilang nama aku. Ya awak nggak apalah, nggak mau dengan entah apa kau bilang tadi. Tunggu. Udah berapa botol, bang? Nggak ada kau ngomong, kau entah sama muslim, entah sama si begu kau ngomong. Takutnya kau ngomong sendiri kau itunya. Enggak. Aku nggak ngomong sama kamu. Aku ngomong sama orang Kristen ya. Ngapain kau ngomong sama aku? Kau berdebat sama siapanya? Muslim atau Nasrani? Sama orang Kristen. Ini Ya. konsepnya apa rupanya nih? Konsepnya adalah Bapa itu laki-laki, Roh Kudus itu ibunda yang suci. Oke? Mantap. Gitu, Bang. Abang ini. Kau ngapain kau ngomong Walaupun sama aku, lambat Nasrani? tapi menangkap, itu keren, Bang. Yang pengen tahu itu kan agama kita kan orang muslim. Jadi ngapain kau nasihat apa sama aku, berdebat sama aku kau? Kau lucu. Mereka sudah tahu, Bang. Muslim ini udah pada tahu semua. Kristen-Kristen ini yang belum tahu. Karena Dari mana mereka Dari gini, mana Bang. kau bilang nggak tahu? Kau Gini, rupanya gurunya. bukan kau rupanya gurunya, bukan gurunya, Bang. Rupanya Tapi Tuhanku. bukan Kau rupanya begitu. Tuhanku. Ku tanya lu kau. Ngajari aku kau Tuhanku. Gini, Jangan Abang. pandi-pandian kau. Hmm. Jangan ngaku-ngaku Tuhan kau di sini. Di TikTok ini. Ya, Remon, Anda sepakat bahwa Roh Kudus itu jenis kelaminnya Enggak gitu, oh. Aku mau tanya sama perempuan. dia. Dia ngajari aku, dia rupanya Tuhanku. Loh iya, itu kan diajari oleh Troy bahwa Roh Kudus itu jenis Enggak, makanya aku tanya sama dia. perempuan. Emangnya di Dia- sini itu di TikTok ini dia Tuhanku? Roh Biar Kudus semua orang itu tahu. mamak kandungnya Yesus. Jadi mamak kandungnya Yesus itu bukan Bukan ku tanya manusia, Bapak Yesus, bukan- aku nanya dia, host. Emangnya bukan dia Tuhanku, Maria. dia ngajari aku. Silakan Troy, lanjut Troy. Iya, jadi Itu Abang. sekarang konsepnya itu. Kau ngajari aku, kau rupanya Tuhannya di sini. Di TikTok ini. Oke. Aku nggak ngajari Jawab. Abang, ya kan? Oke, aku Jawab nggak dulu. ngajari Abang. Tapi aku Jadi mau kau ngapain kau tanya. bertanya kau kayak gitu? Pemahaman yang Abang punya itu berasal dari Aku mana? lebih paham dari kau. Dari mana Abang dapat pemahamannya? Kau dapat pemahaman itu dari mana? Katolik. Nah, jadi kalau Abang masih mengkonsumsi, mengadopsi yang dari Katolik, harusnya Abang Bapakmu jangan yang menyebut Katolik. Jangan AKBP. kau bilang aku Katolik. Bapakmu yang Katolik. Jangan kau ngaku-ngaku aku. Kau bilang aku Katolik. Jangan pandi-pandian kau di situ. Pemahamanmu dapat dari mana, Bang? Jangan kau pandi-pandian bilang aku Katolik agamaku. Jadi kau sudah bidat, AKBP. Bang. Bidat kau ini. Ini ku set ini kau ini ngomong ini. Kau jangan Iya. pandi-pandian sama aku. Kau Di ngomong mata gitu, kau. Katolik, kau itu sudah tidak peroleh Kenapa keselamatan. kau bilang aku Katolik? Dari mana kau tahu? Kenal kau rupanya sama aku. Enggak, makanya dengar ya. Jadi ngapain kau bilang aku Katolik? Dengar dulu, nggak ada aku bilang kau Katolik. Jadi Di mata orang Katolik, nah baru paham ya? itu pas konsep ngomong itu baru pas. Betul, Sofian. mantap Biar tahu ya. kau ngomong, cara ngomong itu biar bijak Iya. kau. Makanya kalau orang ngomong jangan kau ngomong bodat ya. Kau yang Dengar. muda, makan babinya kau. Nampak kali kau nggak makan babi kau. Udah lah, keluarkan aja lah. Siapa itu yang marah-marah binikmu? Jadi ibu Diajar mamamu kau kurasa kau. Pandi-pandian kau bilang aku Katolik kau, rojan kau. nggak ada kau ku bilang Katolik. Cuman pemahamanmu itu aku Udah ku set mengerti. omongan ini bertak kau. Iya, kan kau dapat dari pengajaran Katolik kan, Bang? Bujang Mi itulah Katolik. Siapa dari mana aku ngajari? Dari mana kau tahu aku ngajari dari situ? Udah ku Karena bilang kau, aku Kristen. kau masih kenal Bunda Maria kan? Betul? Betul. Maria. Katolik lah yang menciptakan Bunda Maria itu. Kau kenal nggak Bunda Maria? Tidak, karena dia manusia. Berarti kau ya, berarti orang Muslim lah kau. Udahlah, mati aja lah kau. Udah, tutup aja kau. Loh, kenapa kau ini Kau mengagungkan bilang kau Maria? Nasrani kau, nggak kenal kau Bunda Maria. Tutup aja kau. Tuhan orang Kristen itu Yesus, bukan Maria. Bung. Nambah kesesatanmu itu kayak gitu. Sesatanmu ya tambah. Bikin orang longor kau. Iko, Bikin orang sesat kau. Kenapa
Kenapa kau yang jadi longor? Aku kan bilang Ngawur, aku ngasih tahu Tuhan kau, jangan orang bohong Kristen kau. itu namanya Yesus, bukan Maria. Ya. Jadi ngapain kau bela-bela Maria itu? Siapa yang bela Maria? Nah, Maria berarti- itu ibu Ah. Yesus. bukan. Yesus itu Tuhan, Bung. Jadi kalau bapaknya kucing, mamanya kucing, baru anaknya anak Kau kucing. anjing. Loh, mana bisa? Bapaknya kucing, mamanya kucing, anaknya kambing, nggak bisa. Jangan kau bilang kucing Tuhan itu kucing, ini kau apa anjing? Lah kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya anak tuh. Ya kau lah anjing. Wah, ini nggak nyambung ini. Nyambung. Ya, maksudnya Maria itu ibundanya Yesus kata Cetroy. Coba Nggak diluruskan. ngerti ini omonganku, Os. Bodoh ini. Belajarkan Ya, aja Os luruskan. ke Amerika sana, Os. Betul. Jadi kita luruskan ya Bang Arya. Kalau Kalau bodoh, namanya bilang bodoh. Tuhan, tidak mungkinlah dia mengawini ciptaannya. Nah itu satu poin itu. Ya, hafalkan malam ini Bang. Tidaklah mungkin sang pencipta meniduri ciptaannya. Itu satu poin. Karena kalau ditidurinya ciptaannya, bercampurlah DNA antara ciptaannya dan dia sebagai sang ilahi. Jadi timbul pertanyaan, emang manusia berapa persen sebagai ciptaan menyumbang DNA-nya? Lalu bagaimana dengan keberadaan nama Tuhan sebagai sang pencipta? Tuhan sebagai pencipta 100%. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu ada di tangan Tuhan. Ya. Jadi coba di-upgrade lah dalam pemikiranmu yang selama ini dikelabui oleh pengajaran Katolik. Sekarang Kenapa kau Katolik? kubebaskan. Jangan. Ya sekarang kau Kau ini itu ngomong sama aku. Jangan kau bilang aku Katolik. makanya dengar Cuma kau dari baik-baik tadi kau bahas itu lah. tadi. Kayaknya bahasa Indonesia Kalau mah agak Katolik, macet kau ini jadi ya. Katolik. Kau itu ngomong sama aku bukan sama orang lain. Iya. Beberapa Cuman kali aku bilang bahasa sama kau. Indonesiamu ini agak macet ini kayaknya nih. Kurang EYD-nya kayaknya kau nih. Kurang nyambung, kurang Kurang nyambung. nyambung, Bang iya. Jimmy mau masuk, Bang Paham Jimmy. dia nih. Bang Jimmy mau Paham lah masuk. matamu itu. Kau bilang Bang Katolik, Jimmy. Katolik, Katolik. Aku nggak Katolik. Baru masuk Bang, biar nanti dulu 5 menit lagi mungkin. Pasti masuk sih soalnya. Iya. Oh iya. Jadi Abang CP ini Kristen kah? Salam. Ya. Begitu ya. Jimmy Kristen. Kristen dia ya. Kenapa panjang kau bilang aku Baguslah. Katolik? Jadi semakin banyak orang Kristen Kau yang yang Katolik, kau bilang orang Katolik. sebentar lah, aku kan ngomong sama kau, ngomong ke bawah aku ini. Tenang lah kau dikit ya. Pandi-pandian kau, aku tengok kau. Begini ya. Pemahaman Katolik juga lahir di 155 Itu kan 230. pemahamanmu. Aku orang nggak Katolik. Jangan gantian lah. Kalau kamu ngomong lah. Ya kan? Masa aku lagi ngomong, aku lagi buka data ini, ya kan? Nah, jadi Katolik, Tuhan bukan yang Katolik. dikatakan oleh orang-orang Katolik di dalam konsep tri personae una substantia discreti non separate adalah NPD, Narcissistic Personality Disorder. Why? Karena di dalam satu ada 3 pribadi yang berbeda. 2 pribadi aja udah sakit jiwa. Paham gak kau itu? Ya. Apa kau sakit jiwa? Jadi Pasti makanya kau sakit tiap jiwa. hari kau teriakkan Tuhanmu itu sakit jiwa. Makanya kami datang titanium ke hadapanmu dan mengubah konsep itu menjadi tris personae una familia. Nah, itu kau harus paham. Oh, maksudnya 3 pribadi, 1 keluarga. Iya, pribadi yang terpisah dalam 3 esensi di dalam 1 keluarga kerajaan sorga. Itu yang benar. Jadi yang dimaksud jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga adalah mewujudkan keluarga kerajaan Allah di bumi. Di mana di dalam keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak. Ya kalau nggak ada bapakmu nggak ada lah kau. Ah, Kau itu. iya, betul. Jadi ngapain kau bahas itu? Orang pun ngerti. Udah aku bilang anakku ngerti itu. Nah, berarti kau sudah titanium kalau begitu, Bang.
Udah sama Tak usah kita. kau ajari aku. Enggak. Ya kan? Paham Dia aku di situ. masih meyakini bahwa Bunda Maria itu Masih goyang ibunya Yesus ya. Remon. Nanti di sini kau bilang yakin, di komalmu kau bantah lagi. Bila kedoh. Remon. Oh, Remon. Mama kandungnya Yesus itu siapa, Remon? Bunda Maria. Ah, tuh kan Troy. Gak ngerti. Masih Troy Maria aja, dari- ya melekat kali Katolik di kepalanya, Ranawa. Padahal Katolik udah bidat kau, anatema kau kata. Konsili Trente sudah menuliskan kau itu di anatema. Kau tidak boleh Kami mencuri, itu anatema. tidak bisa mencuri keselamatan Katolik. Gak bisa Gak kau jelaskan ambil, aja, Bang. Roy. Taunya Troy, Katolik. jelaskan Troy. Siapa mama kandungnya Yesus, Troy? Ya, sudah jelas itu di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita. Siapa yang berkata kita? Dia Siapa berkata mamaku? kepada Sang Siapa Bunda mamaku? Roh Kudus. Apa Mama Tuhan? Mamamu? Enggak Roh mungkin. Kudus. Roh Oh, berarti Kudus. Roh Kudus jenis kelaminnya perempuan. Oh, yes, perempuan. Karena laki-laki diambil dari gambar dan rupa Bapa, lelaki Jadi kalau sejati, Bunda Maria berarti siapa? perempuan diambil dari gambar siapa? Bunda Maria Remon. siapa? Gambar Bunda siapa, Maria Remon? siapa? Perempuan itu diambil dari gambar laki-laki. siapa, Remon? Perempuan laki-laki atau Bunda Maria? Jangan kau bilang dari gambar Bapa. Bapa itu berjenggot, Remon. Bunda Maria laki-laki Ya. atau perempuan? Jadi perempuan itu diambil dari Bunda Maria gambar itu perempuan atau laki-laki? Bunda Maria. gambar manusia Tuhan yang itu. perempuan, iya. Yaitu Roh Bang Jimmy mau masuk. Iya, Jimmy. Remon. Kamu nggak ngerti-ngerti, Remon. Remon Roy ini pinter sekali, Mon. Tuh, payah nih Bapak Remon ini. itu pria. Pria. Roh Masa Kudus kita itu- bilang yang berjanggut itu ibu? Roh Kudus itu wanita. Yes. Mantap. Nih, Nah, kalau yang bencong-bencong tetangga gua itu gambaran siapa, Bang? nggak ada dalam ciptaan abangku. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 27 yang diciptakan adalah laki-laki dan perempuan. Tetangga kalau- gua udah jelas-jelas bencong. Nah, kalau bencong dia Mengikuti mungkin siapa itu? ngikuti Baljebul ya. Ya ciptaan dia lah. Si Roy. Aku laki-laki aku bang, sejati aku laki-laki. Bang. Ya kan kau Tuhan. Kau kan tahu. Kau yang ciptakan. Kalau bencong. Aduh, nggak Tiba bencong lengket kau nih. nggak ngakui kau. Gimana nih abang?